Halo adik-adik, kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah meskipun secara online. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita saat teduh dulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Adik-adik apa kabarnya? Semoga semuanya kalian dalam kondisi yang sehat ya. Yuk kita ingin menaikkan satu pujian Selamat Pagi Bapa. Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami sehingga kami boleh beribadah meskipun di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kiranya boleh berjalan dengan lancar. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik apa kabar? Masih semangat memuji Tuhan? Yuk kita naikkan satu buah pujian lagi sambil gerakan dengan judul Berani Tampil Beda. Saat iblis merayu, aku berdoa dalam
Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menaikkan satu lagi buah pujian yang berjudul Selidiki Aku. Shalom adik-adik Super Kids yang hebat. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Lausa juga berharap kalian juga tetap rajin dan setia untuk mengikuti ibadah online ya. Nah adik-adik, selain itu Lausa juga mau ingatkan untuk kita semua bahwa dalam masa pandemi ini kita harus tetap setia dan taat menjaga protokol kesehatan yang ada, yaitu kalau keluar rumah ya gunakan maskermu dan rajin mencuci tangan supaya kita tetap dalam keadaan yang sehat. Harus patuhi protokol kesehatan yang ada ya adik-adik ya. Nah selain itu rohani kita juga harus dijaga ya. Rohani kita harus dijaga, artinya kita juga harus selalu setia dan taat kepada Tuhan, terutama mau mendengar firman Tuhan dengan baik ya. Kesempatan hari ini jangan disia-siakan ya. Kita mau diisi oleh firman Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Sudah siap untuk dengar firman Tuhan hari ini? Oke, sudah siap ya. Ya, sebelumnya kita mau ambil sikap berdoa, tutup matanya, lipat tangannya. Lalu saya akan berdoa dari sini ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini, agar kami boleh mendengar dengan baik, sehingga firman Tuhan hari ini boleh memberkati kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih ingat cerita minggu yang lalu? Ya, cerita minggu yang lalu itu tentang Yusuf. Yusuf yang dikasihi oleh bapaknya, tetapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Nah, tentu hari ini Lausa tidak menyampaikan cerita yang sama ya. Hari ini Lausa menyampaikan cerita Yusuf, tapi bukan Yusuf yang waktu itu dibenci oleh saudara-saudaranya, tidak ya. Tapi kali ini Lausa akan bercerita tentang Yusuf ketika dia sudah berada di rumah Potifar ya. Tapi ini Yusuf yang sama dengan cerita minggu yang lalu ya adik-adik ya. Ini kelanjutannya. Nah adik-adik, apa yang terjadi ketika Yusuf berada di rumah Potifar? Dia jauh loh dari keluarganya, dia jauh dari papanya, dia jauh dari saudara-saudaranya. Apa yang terjadi kira-kira dengan Yusuf ya ketika dia berada di rumah Potifar? Nah adik-adik, Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar, Yusuf itu tetap diberkati oleh Tuhan.
Tuhan menyertai Yusuf ketika dia jauh dari saudara-saudaranya. Tuhan tetap memperhatikan Yusuf, sehingga ketika Yusuf berada di rumah tuannya, yaitu Potifar ini ya, ketika Yusuf mengerjakan segala sesuatunya, Tuhan membuatnya berhasil. Nah, pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf yang dibuat berhasil oleh Tuhan ini dilihat oleh tuannya. Tuannya melihat bahwa Yusuf ini seorang yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga apa yang dilakukan oleh Yusuf itu berhasil. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil. Nah, selain itu, Yusuf juga mendapat kasih dari tuannya. Potifar mengasihi Yusuf. Itu tema firman Tuhan kita hari ini ya. Yusuf dikasihi oleh Potifar. Wah, luar biasa ya. Selain dari Yusuf mendapat kasih dari Tuhan, Yusuf juga dikasihi oleh tuannya. Nah, ketika tuannya melihat bahwa Yusuf ini seorang yang baik, seorang yang taat dan setia kepada Tuhan, Yusuf dikasihi oleh Tuhan, dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf itu dibuat berhasil oleh Tuhan, tuannya yaitu Potifar ini juga mempercayai pekerjaan kepada Yusuf. Semua pekerjaan dipercayakannya kepada Yusuf, termasuk rumahnya. Rumahnya juga dipercayakannya kepada Yusuf. Semua miliknya dipercayakannya kepada Yusuf, kecuali istrinya ya. Nah, jadi Yusuf melakukan pekerjaan yang dipercayakan oleh tuannya kepadanya dengan baik. Dia melakukannya dengan hati yang tulus. Dia mengerjakan segala sesuatunya dengan jujur. Nah, adik-adik tahu bahwa Yusuf ini selain dia seorang yang baik, orang yang taat dan setia kepada Tuhan, ternyata Yusuf ini memiliki penampilan yang luar biasa keren ya. Yusuf ini tampan ya. Dikatakan dalam firman Tuhan itu elok parasnya ya. Artinya ketika memandang Yusuf, wah, kita akan berkata bahwa Yusuf itu seorang yang tampan, seorang yang ganteng, seorang yang manis, yang elok parasnya. Nah, jadi wajar saja ya ketika istri Potifar melihat Yusuf yang elok parasnya itu, dia mulai tergoda. Nah, ketika dia tergoda dengan Yusuf, sesuatu hal yang tidak wajar yang dilakukan oleh istri Potifar adalah dia menggoda Yusuf. Wah, ini sesuatu yang tidak baik adik-adik dan tidak boleh dilakukan. Apalagi bagi perempuan yang sudah mempunyai suami. Dia tidak boleh menggoda laki-laki lain ya. Tapi istri Potifar melakukan itu. Dia tergoda dengan Yusuf dan dia membujuk Yusuf untuk tidur dengan dia. Tentu Yusuf yang taat dan setia kepada Tuhan, dia tidak mau melakukan itu ya. Dia menolak ajakan istri Potifar. Dia berkata kepada istri Potifar, dia tidak mau melakukannya. Nah, beberapa kali istri Potifar membujuknya, tidak berhasil. Suatu ketika Yusuf masuk lagi ke rumah itu, dia mau mengerjakan pekerjaan seperti biasanya. Dia tidak mendapati orang di dalam rumah itu, kecuali istri Potifar. Ya, keadaan rumah saat itu sepi ya, hanya ada dia dan istri Potifar di situ. Nah, ketika istri Potifar melihat kesempatan ini, tidak ada orang, dia kembali membujuk Yusuf. Dia mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Bahkan kali ini dia memaksa. Dia menarik Yusuf untuk tidur dengannya, tapi Yusuf tidak mau. Sehingga Yusuf berusaha untuk lari dan sampai bajunya ketinggalan di tangan istri Potifar. Nah, melihat usahanya tidak berhasil, istri Potifar memanggil semua orang yang ada di luar rumah itu. Orang-orang datang melihat apa yang terjadi. Kenapa istri Potifar berteriak memanggil mereka? Adik-adik tahu, saat itu istri Potifar ini memfitnah Yusuf. Dia mengatakan kepada semua orang bahwa Yusuf itu mau melakukan perbuatan yang jahat kepadanya. Yusuf itu berusaha untuk menggoda dia. Wah, dia memutarbalikkan fakta yang terjadi ya.
Padahal Yusuf tidak melakukan hal itu. Justru yang menggoda Yusuf itu adalah istri Potifar. Tapi istri Potifar memfitnah bahwa Yusuf yang ingin menggoda dia. Sehingga kalau orang-orang mendengar itu, pasti orang akan berkata, aduh kasihan ya istri Potifar. Nah, tidak berhenti di situ saja loh adik-adik. Istri Potifar ini berusaha menunggu suaminya pulang, yaitu Potifar ya. Dia menunggu suaminya sampai di rumah. Nah, ketika Potifar sampai di rumah, dia mengadu. Dia memberitahukan hal yang sama. Dia berkata kepada Potifar bahwa Yusuf itu ingin menggodanya. Tentu dia menolak katanya. Nah, ini tidak benar. Istrinya tidak jujur. Dia memfitnah Yusuf melakukan perbuatan yang jahat. Padahal adik-adik, Yusuf tidak melakukan itu. Ya. Nah, mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya, tentu Potifar percaya, ya. Dia percaya apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia memanggil pengawalnya, ya. Kemudian dia menjebloskan Yusuf ke dalam penjara. Ya, adik-adik, memang ya di awal tadi Yusuf mendapat kasih dari tuannya yaitu Potifar, tetapi Yusuf juga mendapat tantangan dan godaan ketika dia berada di rumah Potifar, yaitu istrinya itu ya. Sehingga ini yang membuat Yusuf masuk dalam penjara. Tapi adik-adik, ketika di penjara, apakah Yusuf kecewa? Apakah Yusuf marah sama Tuhan? Apakah Yusuf tidak mau taat lagi kepada Tuhan? Wah, ternyata tidak. Yusuf justru tetap taat dan setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi yang dialami oleh Yusuf, Yusuf tetap setia dan taat kepada Tuhan. Ketika dia di dalam penjara, Tuhan juga tetap menyertai Yusuf. Tuhan tetap memperhatikan Yusuf. Ya, Yusuf itu mendapat kasih dari kepala penjara. Artinya Yusuf itu disayang oleh kepala penjara ketika dia berada di dalam penjara. Nah, Yusuf juga dipercayakan di dalam penjara ya. Nah, adik-adik sekalian, kita melihat ya bahwa orang-orang yang percaya, taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan orang itu, ya. Tuhan selalu memperhatikan orang itu. Nah, satu hal lagi adik-adik, ketika kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, apapun yang dikerjakan kita dibuat berhasil oleh Tuhan, ya adik-adik. Jadi dari cerita ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kita mau lebih memilih Tuhan dibanding dengan dosa. Dosa itu memang enak, ya, enak tapi sementara. Tapi ketika kita memilih taat dan setia kepada Tuhan, itu lebih luar biasa. Karena kita akan mendapat kasih dari Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan, sama seperti Tuhan memberkati Yusuf. Adik-adik, maukah adik-adik taat dan setia kepada Tuhan? Mau ya, kita mau taat dan setia kepada Tuhan supaya kita mendapat kasih dari Tuhan. Nah adik-adik, hari ini sebelum Lausa menutup cerita hari ini, Lausa ingin mengajak kita bersama-sama untuk membaca satu bagian firman Tuhan ya, yaitu dalam Kejadian pasal 39 ayat 23 bagian B ya. Lausa akan bacakan buat kita semua. Karena Tuhan menyertai dia, yaitu Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh kita ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap persoalan hidup kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Percayalah ya adik-adik ya. Intinya kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf kepada Tuhan. Hari ini Yusuf sudah mengajarkan kepada kita semua untuk taat dan setia kepada Tuhan, untuk memilih Tuhan daripada dosa ya. Jadi katakan tidak kepada dosa, tapi yes untuk Tuhan Yesus, Tuhan yang hebat yang berkuasa dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang senantiasa boleh mengingatkan kepada kami, mengajarkan kepada kami untuk kami setia dan taat kepada Tuhan.
Hari ini kami bersyukur dari seorang Yusuf yang boleh mengajarkan kepada kami untuk kami mau taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan sangat membenci dosa. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan hari ini, sehingga kami boleh memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik tetap ikuti Super Kids minggu depan ya. Taat dan setia kepada Tuhan untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati kita semua.